Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, video ini saya akan menjelaskan tentang Git sepemahaman saya dan setahu saya. Nah, kali ini kita akan membahas soal Git dan isinya. Oke, pertama, kalau kalian melihat di sini itu ada namanya Git cheat sheet. Nah, cheat sheet. Nah, di sini itu official dari GitHub-nya. Dia menyediakan cheat sheet yang di sini, kode git-gitnya ini, bagian setup, stage, snapshot, branch, setup, dan init. Git Git itu apa sih? Nah, intinya tuh Git itu menyimpan data dan memanage data-data kita. Jadi semisal kita punya codingan, nah codingannya itu akan kita simpan di Git ini dan di manage juga di GitHub-nya nanti. GitHub itu tempat nyimpen codingan ya. Nah, pertama kita ngejelasin soal instalasi. Kayaknya hampir semua udah punya Git ya. Kalau kalian pakai Windows atau OS juga seharusnya udah ada Gitnya. Kalian buka terminal aja buat ngeceknya. Caranya buka terminal itu kalian bisa pencet Windows R. Nah, masuk ke CMD atau kalian bisa langsung ketikin di sini CMD. Nah, command prompt ya. Nah, di command prompt ini itu kalian bisa ngecek Git kalian seperti ini. Git -v. Nah, ini udah ada Gitnya ya. Git version 2.50.1 Windows 1. Nah, cara setupnya itu kalian bisa lihat di Git sheet-nya ini tadi. Nah, nih. Kelihatan? Nah, saya besarin. Di sini ada git config global username. Nah, ini buat masukin username kalian ya. Seperti ini misalkan git config config dash global user.name. Nah, namanya itu Rafif Nur Ahmad misalnya. Nah, sebentar. Git config. Nah, kalau kalian ketik git aja, nanti di sini bakal keluar semua kode-kodenya. Oke. Coba ya tadi username git config user.name. Nah, di sini saya udah ada namanya ya, tapi kalau kalian mau tambahkan namanya itu menggunakan global username. Coba. Nah, git config global user.name Rafif. Nah, ini udah ya. Berarti dia udah. Terus itu kalian bisa memasukkan juga yang namanya git config global user email. Jadi kalian masukkan nama kalian dan email kalian. Misalkan git config user email. Nah, ini email saya sudah masuk ya. Nanti kalau kalian belum ada emailnya, kalian bisa ketikin yang kayak di atas, global config global user, tapi di sini diganti .email ya. Nah, baru masukin email kalian. Nah, udah ya. Nah, di sini email saya sudah masuk. Oke, kita lanjut ke git init. Di sini ada git init, git status, git add, git reset. Nah, ini nanti git init, pokoknya setup tuh
kita harus setup si git kita dulu. Kenapa harus setup? Itu kita fungsinya itu untuk membuat direktori git. Direktori git itu atau folder itu adalah otaknya si git. Fungsinya itu nyimpen semua info tentang project kita. Jadi ini tuh si setup ini directory itu ya bahasa lainnya ya folder yang isinya itu ada git. Nah, di ya fungsinya buat nyimpen semua project-project kita di gitnya nanti. Nah, cara buatnya itu kalian mkdir baru nama folder yang ingin kalian buat. Jadi di sini adalah git yang namakan folder kalian yang akan diberikan git. Misalkan project one ya. Nah, di sini foldernya itu sudah dibuat. Nah, ketika kalian tuliskan cd, terus kalian masukkan folder yang kalian buat, project one. Nah, maka dia akan ada di user, Irsya, dan project one. Jadi kita sudah masuk ke dalam folder si project one ini. Nah, tinggal kalian tambahkan git init. Nah, di dalam folder ini sudah ada folder git nih kalau kalian lihat. Nah, ini udah folder gitnya. Jadi dia di repository. Sekarang udah ada gitnya. Jadi di dalam folder project one ini udah punya git. Nah, di di dalam folder ini itu ada hidden git ini. Jadi dia tuh nggak bakal kelihatan di folder sini karena dia hidden. Tapi dia ada di dalam folder itu. Semua history, konfigurasi, semua itu ada di git repo. Nah, sekarang coba kita buka code. Nah, kita coba di sini ya. Di sini di project one ini kita coba buat readme.md. Nah, di readme.md ini kita buka terminal. Nah, terminal. Nah, cara kita nyimpen yaitu kita kita mau nyimpen si folder kita ini, si readme.md ini ke dalam git kita. Itu bisa coba ya, git. Nah, ini git add itu kita ngesimpan atau menyimpan si folder ini. Terus kalian bisa ketikkan git commit min m tuh dia message. Nah, di sini bisa kalian berikan message apapun. Misalkan nothing change. Nothing. Nah, jadi pesan ini ya si nothing ini karena kita tidak memberikan perubahan apapun pada filenya. Nah, ketika kalian masukkan, nah one file change, no insertion, no deletion. Jadi tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan pada file yang kita buat ini, si readme.md ini. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi git ini udah. Sekarang kita masuk ke bagian git branching. Nah, branching itu kayak jalur kerjaan terpisah. Kayak kita bikin cabang baru di otak-atik di situ dan di cabang utamanya itu aman. Jadi si misalkan ini cabang utamanya nih. Kita gambarkan saja nih. Nih misalkan ini batang pohonnya. Bentar. Nah, si batang pohon ini itu namanya main.
Nah, di dalam main ini itu di dalam branching itu ada main. Nah, di pohon ini itu pasti punya yang namanya itu cabang ya. Nah, si cabang-cabang ini itu namanya branch. Branch. Nah, di sini branch ini, jadi ketika kita berkolaborasi dengan orang atau kerjasama membuat satu project, nah, misalkan project yang kita buat itu adalah si pohon ini ya. Pohon ini adalah project kita. Nah, project kita itu namanya main. Nah, di project kita itu, kita punya beberapa orang yang mau berkolaborasi kerjasama untuk membuat si pohon ini. Nah, itulah fungsinya branch. Jadi nanti masing-masing orang itu punya branch masing-masing. Nah, si branch masing-masing itu dia akan membuat, misalkan si A itu dia bikin form login. Nah, ini branchnya si A itu buat form login. Sedangkan branchnya si B itu buat mencari error. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi mereka bisa bekerja sama tanpa harus ganti-gantian di bagian ini. Nah, ketika dia sudah membuat form, ntar dia mencari error, nah nanti baru di merge ke main lagi. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, di Git itu isinya apa aja sih? Nah, di Git itu ada Git branch. Nah, Git branch itu membuat si branch baru itu. Misalkan ya, kita bikin Git branch. Nah, sini Git branch master dia sudah ada. Jadi master ini si mainnya ya. Nah, sekarang kita coba Git status. Nah, on branch master. Jadi kita sudah ada di branch master atau si batang pohon ini. Nah, kita ganti aja ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti kalau misal kita ingin bekerja sama dengan orang, nanti orang akan membuat branch baru dengan nama yang lain. Misalkan saya tambahin branch baru. Branch lalu kasih nama. Misalkan login. Nah, di sini udah ada nih branchnya. Tinggal kita pindah ke branch login ini. Cara pindahnya itu kita pakai git switch. Sebentar. Git switch login. Nah, kita sudah ke switch di form login. Jadi nanti di form login ini misalkan kita memberi perubahan. Nah, ketika sudah kita memberikan perubahan di bagian main itu tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Di sini doang yang bagian form loginnya ini yang ada perubahan itu. Nah, nanti jadi kita tidak mengganggu si masternya ini gitu. Nah, cara kita coba kita pindah ke master dulu. Git switch master. Nah, kita sudah pindah di master sekarang. Si branch master ini dia ada karena kita belum save di bagian login ini ya. Coba gini. Git switch login. Nah, sekarang kita udah di login. Sebentar saya clear dulu. Nah, sekarang kita sudah ada di branch login. Ini kan saya beri perubahan. Nah, cara kita save perubahannya itu git add titik git add titik. Nah, ketika sudah berhasil, maka perubahan ini akan belum ke save sih namanya, tapi dia berada di antrian menuju save, menuju
di save ke mainnya. Jadi dia tuh masih belum di save, tapi dia udah di add di bagian loginnya ini, di bagian branching si login. Nah, cara kita nge save nya dia ke bagian commit itu kita git commit git commit .m. Nah, message misalkan perubahan awak. Nah, kita lihat di sini perubahan, satu file berubah dan satu baris penambahan. Dan ini udah ada tambahan. Nah, gitu. Jadi ketika kita sudah git commit di bagian sini, maka dia sudah ada di bagian master. Nah, kalau kalian kenapa harus branching gini sih? Nah, itu tuh biar kerjaan kalian tuh aman. Jadi nggak ngerusak si mainnya ini. Misalkan kalian ingin membuat web ya. Nah, membuat web itu kan kita bagi tim. Si A buat form login seperti ini. Si B misalkan B itu membuat galeri. Nah, kan lama ya kalau misal kita ganti-gantian. Si A dulu nih buat form login. Habis itu baru si B gantian buat form galeri. Nah, itu lama. Itulah fungsinya branching si branch ini. Nah, jadi kita bisa kerja di waktu yang sama tapi beda branch. Nanti kalau mau digabungin baru ada namanya merge branch. Ya, merge. Sama, kalau misal kita pakai branching juga, kita bisa eksperimen di sini. Di bagian sini misalkan kita mau kasih daun kan. Anggapkan daun tuh project kita. Nah, si A bikin daun hijau, sedangkan si B bikin daun oranye. Gini. Nah, jadi si form login ini, walaupun kalian eksperimen di sini, tapi dia nggak bakal merusak master. Jadi ketika kalian ada error atau ada kesalahan, itu tinggal kalian hapus saja. Tinggal dihapus, maka semuanya akan kembali seperti semula tanpa merusak si masternya itu. Kerja tim juga jadi enak, kerja paralel juga bisa, seperti yang tadi saya bilang, bekerja di waktu yang sama. Nah, di Git branch ini yang sering dipakai itu Git branch tadi, Git branch yang fungsinya itu untuk membuat branch baru. Nah, terus ada Git switch yang tadi untuk switch ke branching yang lain. Ada juga Git checkout. Nah, Git checkout ini itu fungsinya untuk membuat Git, untuk membuat branch, tapi kita langsung pindah ke branchnya itu tanpa harus Git switch lagi. Jadi misalkan saya ingin membuat branch baru. Nah, itu tinggal kita tambahin Git switch min B. Nah, min B itu branching baru ya. Nah, branching baru misalkan namanya itu header. Nah, switch to a new branch header. Jadi kita udah pindah ke branch baru header. Jadi dia langsung pindah tanpa harus git switch lagi seperti di awal tadi ya. Nah, ada juga git branch tuh tadi buat kita nih. Git branch saja itu buat ngeliat semua semua branch yang ada branch header, yaitu header yang sekarang kita lagi di sini, ada login dan ada master si mainnya ini, si branch utamanya. Ada lagi git merge. Nah, git merge ini dia itu untuk menyatukan si form ini balik ke master. Sebentar deh, coba ya. Saya jelasin dikit si bagian git branch ini. Coba saya kasih ilustrasi dikit. Master.
Misalkan saya kasih project one aja ya. Nah, di bagian master ini itu ada si bagian A. Misalkan nih, sini ada A. Sini B. Sini C. Nah, sebentar. Nah, si master ini itu ada commit di bagian masternya. Jadi commit A, B, C itu adalah commit di bagian master. Nah, ketika kita nge-branching atau ngerjain project, ya si orang pertama ini project one ya. Nah, si project one ini dia akan melanjutkan project di bagian si B misalkan ya. Di nah, nah seperti ini ya. Nah, jadi ketika kita ada di folder main, di branching main, nah kita misalkan buat perubahan pertama. Nah, di perubahan kedua itu si orang pertama ini, si project one ini dia membuat branch baru di bagian D. Nah, di bagian D itu commit baru. Jadi dia akan membuat yang baru di sini. Nah, dia akan membuat branch baru. Nah, dia akan mengotak-atik bagian sini. Misalkan dia buat form login, misalkan dia buat galeri, dia buat jumbotron, hero, atau apapun, itu tidak akan berpengaruh di bagian master ini. Jadi master akan tetap seperti ini, walaupun si project 1 ini bereksperimen di bagian bawah. Nah, dia akan bereksperimen buat di sini. Nah, si master ini akan tetap lanjut tanpa keganggu sama si project one ini. Nah, fungsinya merge itu misalkan ini bakal berlanjut. Nah, fungsinya si merge itu dia akan kembali kepada si master. Jadi setelah dia selesai membuat project di bagian sini, di bagiannya dia sudah selesai nih buat project di sini. Nah, berarti projectnya udah fix, udah dicek sama timnya juga. Berarti sudah boleh ditaruh di master. Makanya nanti merge itu dia akan kembali masuk ke bagian si master. Jadi master ini akan dapat project dari dia. Makanya kita bisa bilang si branching ini itu untuk kerjasama, karena itu bisa untuk 2 orang, 3 orang atau lebih gitu. Nah, cara kalibrasinya itu sama kayak tadi, bikin branch masing-masing, habis itu push branchnya ke remote, bikin request minta branch mau digabung ke main, habis itu kalau udah jadi projectnya tinggal merge ke masternya lagi. Kalau udah main update, nah oh iya, gimana kalau misal di perubahan itu kita mau update, misalkan ya di sini ada, kita kasih komen project name. Nah, ini sudah saya berikan perubahan di bagian git header, kan header ya. Nah, di bagian header ini ketika kita save, kita add, nah dia akan tersimpan di bagian header tapi tidak ada di bagian master. Jadi kalau kita pindah branching ke master, si perubahan ini nggak bakal ada di sini. Nah, cara kita update-nya itu kita commit lagi git commit min d min m project
project name. Nah, dia udah ada perubahan nih. Kalau kalian lihat, 1 file change, 4 interaction, dan 1 deletion. Coba kita mana ya? Oke nih. Ini dia udah di git commit. Jadi dia udah ada di perubahan bagian si master. Kalau kita buka master, si perubahan ini akan ada. Coba kita git switch master. Oh iya, lupa saya. Sebentar. Git switch. Tadi di mana? Bagian header. Oke. Nah, ini udah ada nih perubahannya. Nah, ini ya. Coba kita lihat dulu di sini di bagian cheat sheet. Nah, ini ada git status, lupa saya kasih tahu. Git status itu fungsinya untuk melihat status perubahan yang terjadi di file kita. Git status nothing to commit, working tree clean. Nah, artinya itu sudah di commit karena kita udah git add. Misalkan ya, coba saya kasih contoh. Misalkan di sini kita hapus dulu, terus kita kasih komen baru. Oke. Nah, ini udah ada perubahan. Ketika kita cek git status, nah kita bisa lihat di sini merah. Berarti ada yang diubah di bagian file kita. Nah, cara kita, jadi ini belum ke save ya di bagian git kita. Jadi kita harus tambahkan git add titik. Sebentar. Kalau kalian lihat di UI ini, nah kalian bisa lihat changes mana changesnya. Nah, ini dia. Ini kalian bisa lihat perubahannya. Ini yang dihapus, ini yang ditambahkan. Nah, kalau ketika kalian git add titik, nah maka perubahannya itu sudah tidak ada. Sebentar. Nah, tidak ada perubahan lagi. Ketika kalian cek git status lagi, git status, nah dia tuh sudah masuk di bagian stage. Stage itu apa? Stage itu proses sebelum save yang saya bilang tadi di bagian sini, pohon ini. Nah, jadi si perubahan itu dia, kalau kita git add berarti dia sudah masuk stage. Nah, setelah masuk stage barulah masuk ke save. Nah, ya di sini di bagian stage ini itu ketika kita menambahkan git add. Nah, si git add ini itu fungsinya untuk menambah ke bagian stage ini. Nah, setelah kita git commit, maka dia akan ke save bagian ke git kita gitu. Nah, jadi kita ubah, kita git add, dia masuk ke stage, lalu kita git commit, maka dia ke save. Seperti itu. Nah, misalkan sini sudah di git add ya. Nah, dia sudah masuk stage. Setelah masuk stage baru kita kasih git commit dan m sedikit perubahan. Nah, sudah ada. Nah, kalian lihat di sini berarti dia sudah berubah. Ketika kita git status lagi, git status, nah nothing to commit, working tree clean. Nah, berarti itu sudah tidak ada perubahan karena kita sudah save ke bagian git kita. Nih, kalau kalian lihat di sini, ini grafiknya, grafik si git ini. Coba kita switch git switch master.
Kita switch ke master lagi. Nah, kalian lihat nih master tuh kosong kan. Master tuh kosong karena kita belum menambahkan apa-apa di bagian master. Caranya itu coba kita balik ke git clear dulu. Kita balik ke git switch header. Nah, lalu kita git merge. Git merge tadi namanya apa? Master ya? Master. Already to date. Coba kita lihat. Nah, kan ketika bagian header coba salah. Harusnya switch master ya. Switch master. Nah, si master ini harusnya itu bakal bergabung sama si apa namanya? Si headernya ini. Jadi kayak gini. Ya, ini si master. Ini header. Nah, setiap perubahan itu ketika kita merge, nah dia akan bergabung di sini. Hasil perubahannya akan bergabung di situ. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian yang saya pahami tentang git dan branch itu. Intinya tuh gini. Si git itu branch itu fungsinya cabang untuk bekerja sama. Fungsinya itu buat ngamanin si masternya ini. Nah, untuk mengamanin si master, jadi kita bekerja di bagian branch tanpa merusak si master untuk kalibrasi dalam suatu project. Nah, itu inti yang saya dapatkan dari si git dan branching ini. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.